Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Aziz dengan nomor induk mahasiswa 2523236. Saya mengajar di SMP Sains Al-Quran Ar-Raudhah dengan LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, dan ini KTP saya. Terima kasih. Silahkan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum melakukan aktivitas kegiatan pembelajaran, seperti biasa kita baca doa terlebih dahulu. Semoga urusan kita, kegiatan kita semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Muhammad Ulul Albab. Waktu dan tempat kami persilahkan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsi. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsi. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsi. Birahmatika ya arhamar rahimin. Itu ta'alluma bi'irwa'i kalimatillah. Oke, hari ini seperti biasa, sebelum kegiatan dimulai, saya ingin melihat absennya. Ada yang sakit hari ini? Ada. Oke, saya absen dulu ya. Adila Sela Rahmatika, hadir. Dinda Berliana, Muhammad Ulul Albab, Nafis Ibrahim, Muhammad Iqbal Mazid Al-Irsyadi, Bilbina Ataya Putri Mahfud, Mazia Maulida Lubna, Safa'atus Salihah, Ziyadatun Najwa Alinsa, Muhammad Naufal Nur Rafa, Muhammad Nadif Maulana Sudik, Raghib Asim Kazehafi. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga semuanya bisa mengikuti untuk kegiatan hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan kabar terlebih dahulu. Bagaimana hari ini, sehat semua? Ada yang sakit? Alhamdulillah tidak ada yang sakit. Semoga kita masih tetap dalam lindungan Allah dan kita juga masih diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, seperti biasa sebelumnya saya akan menyampaikan bahwasanya kesepakatan kelas yang selalu mengingatkan bahwasanya kesepakatan yang kita buat di awal dulu, ya kan? Saya mengingatkan supaya tetap bisa diikuti, supaya kelas ini tetap tertib dan supaya kelas ini bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Yang pertama yaitu kesepakatan yang kita sepakati mengikuti pelajaran dengan serius. Jadi nggak usah banyak guyon, nggak usah banyak main. Terus yang kedua, datang tepat waktu. Alhamdulillah hari ini semuanya datang tepat waktu tanpa ada yang berhalangan. Terus yang ketiga, menjaga ketertiban dan ketenangan kelas, tidak usah ngobrol sana sini. Mungkin nanti kalau waktunya diskusi juga boleh, ya. Tidak melakukan perundungan, tidak boleh mengucilkan temannya, ya kan? Saling menyayangi, ya kan? Sesama teman, jadikan teman kita itu seperti diri kita sendiri, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Supaya apa? Jadwal pembelajaran kita tidak molor, ya kan? Terus, nah, sebelum pelajaran di sini Ustadz akan memberikan suatu pertanyaan awal sih, ya kan? Apakah kalian pernah merasakan makanan yang rasanya asam? Pernah? Oke. Pernah mencoba jeruk? Jeruk apa aja yang udah dicoba? Jeruk nipis pernah? Gimana rasanya? Jeruk peras, jeruk bali, jeruk iris. Oke. Apa yang terjadi jika dicampurkan dengan air perasan jeruk? Jadi
Bagaimana rasanya kalau dijadikan dengan es jeruk atau minuman jeruk es gitu, gimana rasanya? Enak apa seger apa tetap masam? Segar. Oke. Terus saya mau tanya, di sini ada yang punya penyakit lambung? Nah, pasti pernah kan? Mengapa air obat rasanya seperti pahit dan licin? Pahit, tahu pahit rasanya obat Pernah? Rasanya pahit kan? Oke. Tapi rasanya ada rasa asam nggak sih obat Ada sedikit pasti ya. Oke, terus 3, apa yang terjadi pada warna kertas lakmus ketika dicelupkan ke dalam larutan asam basa atau netral? Tahu kertas lakmus? Tahu. Oke, mungkin kalian melihat di iklan-iklan sejenak, ya kan? Oke, sepertinya tujuan pembelajaran hari ini ya, yaitu yang pertama yaitu dapat menjelaskan tentang asam basa. Yaitu apa itu larutan asam, apa itu larutan basa. Dan memberikan contohnya seperti apa sih larutan asam itu, seperti apa larutan basa. Terus dapat menganalisis penggunaan indikator asam dan basa secara seksama dan teliti. Terus peserta didik dapat mengidentifikasi mana larutan basa, mana larutan asam, mana larutan yang normal dengan menggunakan kertas lakmus. Nanti kita akan melakukan percobaan menggunakan namanya kertas lakmus. Terus dapat melakukan percobaan dengan kertas lakmus dengan teliti. Jadi diteliti lagi, lebih mudah lagi. Oke. Oke, terus sepertinya pembelajaran yang minggu lalu masih ingat tentang pelajaran yang minggu lalu? Tentang penyetaraan reaksi kimia? Masih ingat? Nah, oke, dalam penyetaraan reaksi kimia itu harus ada namanya apa? Produk sama reaktan. Oke, kalau ada produk di sebelah kiri, reaktan ada di sebelah kanan, ya kan? Nah, kalau produknya sama reaktannya harus bernilai jumlahnya sama. Oke, berarti sudah paham tentang penyetaraan reaksi kimia. Oke, langsung saja kita masuk pembelajaran inti, yaitu tentang, nah, apa yang kalian lihat dari 2 gambar ini? Bakso. Terus ini? Gigi. Oke, program bakso sama sikat gigi. Ada yang berbeda dari bakso ini? Ada cukanya. Ada yang berbeda dengan orang sikat gigi ini? Ada odolnya, ada busanya. Oke. Oke, pertanyaannya bagaimana rasanya bakso yang telah kita tambahkan dengan asam cuka? Seger. Segar terus? Kecut. Oke, kalau kebanyakan mungkin rasanya kecut ya. Pada saat mandi kita menggunakan odol untuk membersihkan gigi. Gimana rasanya odol? Isis, seger. Oke. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, saya ingin teman-teman semua bikin namanya pernyataan atau hipotesis atau sebuah dugaan sementara. Oke, tadi kan kita menjelaskan tentang di awal kan tujuan pembelajaran mana asam, mana basa. Oke, kalau kita menggunakan namanya kertas lakmus sebagai contoh, saya bawa sudah kertas lakmus ini, ada yang merah, ada yang biru. Nah, sebagai contoh juga nanti kita akan praktekkan beberapa bahan-bahan yang kita gunakan sehari-hari, ya. Oke, bagaimana pernyataannya? Bikin dugaan sementara. Bagaimana reaksi kertas lakmus ketika terkena asam? Bagaimana? Silakan dicatat dugaan sementaranya di bukunya. Bagaimana reaksi kertas lakmus merah jika terkena larutan asam? Oke. Bagaimana reaksi kertas lakmus merah jika terkena larutan asam dan basa? Oke. Sudah? Oke, hipotesis yang kedua, pernyataan yang kedua, bagaimana kertas lakmus biru jika terkena larutan basa atau asam? Oke. Bagaimana
kertas lakmus biru jika terkena asam atau basa. Sudah? Oke, setelah sekalian sudah membuat namanya pernyataan atau dugaan sementara, nah kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, karena ini sudah duduknya sudah sesuai dengan kelompok yang kemarin kita sudah buat. Jadi sekarang saya akan membagikan namanya tugas gambar kerja peserta didik atau disebut dengan LKPD setiap kelompok. Jadi, nah oke, jadi sebelum diperhatikan dulu teman-teman, di sini ada LKPD, diperhatikan di sini jangan lupa diberi namanya, ya kan, nama kelompoknya, semua nama kelompoknya dicatat di sini. Terus di sini juga ada namanya apa? Tujuan kita melakukan kegiatan apa? Terus ada alatnya apa aja? Terus juga ada tabelnya bisa diisi dan juga ada beberapa pertanyaan tentang percobaan. Nah, nanti kalian isi dan di sini bahan-bahannya sudah Bapak bawa ya. Di sini ada beberapa sampel. Yang pertama kita gunakan adalah sabun cuci sabun alat mandi, sabun mandi ya, bukan sabun cuci badan atau sabun mandi ya. Terus yang kedua yaitu minuman soda atau dengan kita sebut dengan Sprite ya kan. Terus tadi kan kita menyinggung masalah tadi penyakit mah. Di sini saya juga bawa obat namanya obat mah. Milantah kita akan menguji dengan kertas lakmus. Terus ada juga larutan cuka. Nah, seperti dengan gambar tadi hampir sama. Cuka ini gimana sih ketika dikasih dengan kertas lakmus? Terus yang kita gunakan sehari-hari mungkin sehari 2 kali atau sehari sekali atau bisa 3 kali, ini adalah odol, ya kan? Kita lihat apa sih reaksinya kertas lakmus jika terkena dengan odol, ya kan? Itu tadi bahan-bahannya. Saya akan membagikan ke sedalam setiap kelompok. Oke. Yang pertama yang biru, kalau sudah terpakai silakan disingkirkan terlebih dahulu. Ya. Bisa dicatat hasilnya juga di LKPD. Di LKPD itu ada, nggak usah menulis lagi di buku. Iya, Anda sudah saya jelaskan ya. Oke, sudah. Bahan-bahannya jika sudah, silakan dicoba menggunakan kertas lakmus merah sama biru. Itu air apa? Air Sprite. Oke, air Sprite dimasukkan. Apa yang terjadi? Silakan. Kalau kalau nggak berubah warna, bisa menggunakan yang biru untuk membuktikan. Oke, coba ini biru. Coba dibuktikan dengan warna biru. Oke, apa yang terjadi kalau berubah warna? Bisa dicatat perubahan warnanya. Ya, ada yang tanyakan? Hah? Oh, kertasnya kurang. Oke. Jadi bisa saya minta kertasnya, ini kelompoknya kurang. Oke, jangan lupa setelah melakukan percobaan, jangan lupa dicatat hasilnya. Nanti setelah dicatat hasilnya bisa dikerjakan beberapa pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Bagi yang tidak mengerti bisa langsung ditanyakan kepada Ustadz, apa sih? Mungkin bingung terhadap pertanyaannya, boleh. Ya kan, silahkan diskusi bersama kelompoknya. Oke, sambil kalian mengerjakan, di sini Ustadz juga akan menilai tentang bagaimana kerja kelompok teman-teman di sini ya. Oke.
Jangan lupa nanti setelah kalian membuktikan, kalian buktikan dengan pernyataan yang telah kalian tulis di awal tadi. Apakah sama? Oke. Gimana? Ada perbedaan warna? Oke. Udah nyampe nomor berapa? Baru nyampe. Satu yang poin B. Oke. Yang tadi sebelumnya pertanyaan pengamatan sudah? Sudah. Jangan gitu. Ya. Gimana? Ada yang tanyakan? Bisa mengerjakan? Bisa. Oke, sip. Cari referensinya di buku ya. Iya. Ini ada. Oh iya, ada ini. Ya. Ada yang dibingungkan, Nadif? Ada yang dibingungkan? Udah selesai nih? Udah mau selesai? Yang pengamatan, hasil pengamatan di pertanyaan pengamatan sudah? Sudah. Oke. Sudah selesai semua? Ini belum, tinggal satu. Oh, tinggal satu. Oke. Cepat sendiri ini. Ini sudah? Oke, sudah kelompok 1? Sudah?
Oke, bisa kita mulai untuk presentasinya dari kelompok 3. Semuanya boleh maju terlebih dahulu. Oke. Oke, siapa yang mau presentasi dulu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zadatun Najwa Alinsa, saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Safatus Solihah, saya dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Muhammad Novel Nurafa dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadif Maulana Sotik dari kelompok 3. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang tabel pengamatan. Di sini ini air sprit itu apa ya? Dicemplungin apa ya? Ya, dimasukkan ini loh, apa? Kertas lakmus warna merah itu tetap jadi merah. Nah, kalau kertas lakmus warna biru dimasukin ke dalam air sprit itu berubah menjadi warna merah. Itu sifatnya itu asam. Kalau pasta gigi itu dimasukkan ke kertas lakmus merah, dimasukkan ke dalam pasta gigi itu jadinya itu warna biru berubah. Saya tuh rada kaget gitu ya. Habis itu kalau kertas biru dimasukkan ke pasta gigi itu tetap biru. Nah gitu, itu sifatnya itu sifat basah. Kalau cuka dapur itu kertas lakmusnya saya masukkan, warna merah itu saya masukkan, tetap jadi merah. Kalau kertas lakmus biru saya masukkan ke dalam merah itu berubah menjadi biru. Enggak, maksudnya ini cuka dapur itu kertas lakmus biru dimasukkan ke dalam cuka dapur itu jadinya warna biru. Biru. Merah. Salah baca saya. Iya, saya salah baca saya. Nggak apa-apa. Kalau sabun mandi itu kertas lakmusnya itu saya masukkan itu yang warna merah itu berubah jadi biru. Kalau yang biru saya masukkan itu nggak berubah sih. Ya itu sifatnya itu sifat basah. Terus ini obat mah kertas lakmus merah itu saya masukkan itu berubah sendiri jadi warna biru. Kalau ini apa namanya kertas lakmus biru saya masukkan itu jadinya itu tetap biru. Itu sifatnya itu ini basah itu. Di total keseluruhan dari 5 bahan itu menunjukkan apa? Larutan yang kalian gunakan semuanya asam apa basah? Ada yang asam, ada yang basah. Oke, ada pertanyaan dari kelompok ini? Ya, silakan tanya, nggak apa-apa. Ya, silakan tanya. Tidak usah sungkan-sungkan. Ya, kelompok 1. Gitu ya. Terus. Ya, kelompok itu. Kalau misalkan sampai dijadikan bahan percobaan, apa tetap asam atau berubah atau sama seperti Sprite? Sama seperti Sprite, karena itu soda. Ya. Terima kasih. Oke, dan kelompok 1 pertanyaan. Jika air putih dimasukkan ke dalam lakmus itu termasuk sifat asam atau basah? Netral itu. Iya, soalnya nggak ada campuran apa-apa itu. Oh iya, terima kasih. Soalnya pH air itu di 7. Pas. Itu masuk netral ya? Iya, tidak lebih, tidak kurang. Iya, iya. Terima Ya. kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, akan duduk kelompok 3. Kesimpulan dari apa yang kita diskusikan dan apa yang teman-teman lakukan menggunakan kertas lakmus dengan menggunakan beberapa bahan, yaitu ada cuka, ada
ada soda dan lain sebagainya tadi, yaitu indikator yang kita gunakan adalah untuk mengecek bahwasanya larutan itu bersifat asam atau basa, yaitu kita menggunakan indikator namanya kertas lakmus. Oke. Nah, perubahan kertas lakmus pada larutan asam untuk yang berwarna merah, kertas lakmus yang berwarna merah akan tetap menjadi warna merah. Ya, sedangkan untuk yang berwarna biru akan berubah menjadi merah jika terkena larutan asam lah, ya kan. Terus perubahan kertas lakmus pada larutan basa, ya kan. Merah akan berubah menjadi warna biru, sedangkan biru akan tetap menjadi warna biru. Itulah kesimpulan yang dapat kita bahas mengenai percobaan hari ini. Jadi untuk penguatannya, yaitu sifat asam adalah senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH yang sangat kecil. Ya kan? pH-nya kecil, yaitu kalau asam di bawah tuh 7. Sedangkan basa tadi ada berapa? Di atas tuh 7. Contohnya asam. Yang kita gunakan adalah asam cuka. Ya kan? Yang kita gunakan praktek hari ini adalah asam cuka. Nah, untuk baterai dan asam askorbat. Oke, sekarang kita main tepuk. Tepuknya penjumlahan 1 tambah 1 berarti tepuknya 2 kali. 1 tambah 2 sama dengan berarti tepuknya 3 kali. Oke, tepuk 1. 1, 2. 1 tambah 2. Oke, ada Mbak Ima agak sedikit ngelek. Tepuk lagi, tepuk 1. 1, 2 tambah 3. Oke, Nadif sedikit bingung. Oke, kita lagi tingkatkan lagi. Terakhir ya tuh. Tepuk 1, 3, 4. 2 kurangi 1. Oke, semuanya bagus, tepuk tangan. Oke, buat pembelajaran hari ini saya ucapkan selamat. Semoga pembelajaran hari ini lebih menyenangkan lagi teman-teman. Ya, semangat pembelajaran kita hari ini. Teman-teman sudah bekerja keras, bekerja kelompok, berkonektivitas, saling bergotong royong, saling menguatkan satu sama lain dan saling berdiskusi. Ya kan? Nah, untuk refleksi pembelajaran hari ini, bagaimana sih pembelajaran hari ini menurut teman-teman? Seru, oke. Asik, oke. Menurut kalian materi hari ini apakah menyenangkan? Oke, sangat menyenangkan. Oke. Oke, bagaimana kalau kita besok praktikum lagi, apakah bisa disetujui? Ya. Oke. Selanjutnya yaitu untuk pertemuan selanjutnya, ya. Pertemuan selanjutnya untuk materinya yaitu tentang penyetaraan reaksi kimia. Kemarin kan sudah, ya kan? Terus materi untuk besok yaitu laju reaksi kimia. Ya, laju reaksi kimia. Jadi untuk pembelajaran hari ini mungkin bisa kita cukupkan. Ucapkan terima kasih buat hari ini. Beri tepuk tangan untuk kita bersama. Oke. Dan seperti pembelajaran telah usai, mari doa akan dipimpin oleh ketua kelas kembali. Oke, kepada ketua kelas Muhammad Ulul Albab, saya mohon untuk mendoakan semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Oke, saya dan ini bisa selalu diingat, memorandum, ya kan? Oh iya, dulu saya diajar Pak Aziz pelajaran ini, pakai air ini, gitu loh. Saya di SD nggak gini, saya di SMA kok nggak gini, tapi saya di SMP kok gini. Ya, semoga bisa lebih mengena, ya. Mohon maaf dari Bapak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you.